wa kana yusafihul musafiha biyadihi syarifah ayajadi min hasairil yaum. Rasulullah itu kalau salaman sama orang yang diajak salaman tangannya harum wangi sampai seminggu. Wa araquhu kallu'lu'i wa arquhu atyabu minan nafahatil miskiyah. Itu keringatnya Rasulullah, butirannya itu kayak intan, kayak emas, harum, wangi. Maka Aisyah kalau Rasulullah habis mandi, anduknya dia pakai. Harum wangi badan Rasulullah, di anduknya itu, di badan Aisyah 3 bulan masih wangi. Allahumma sholli wa sallim. Maka ibu ntar pulang tidur pakai anduk suami. Jangan pakai bilang dulu apa dong. Kan suami baik sama ibu, ngasih uang belanja aja sehari 2 juta. Alhamdulillah. Besoknya 2 juta, ya Allah bang. Ini udah 2 hari 2 juta mulu bang. Dari mana sih bang? Motor gue jual. Wa yadauha ala ra'sis sabi fayu'raku massuhu lahu. Itu Rasulullah kalau megang bayi, kepalanya dipegang itu kepala bayi baunya lama baru hilang harum semerbak Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa il abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Bu, daun salam buat nyayur ikan betik. Ibu-ibu yang tadi jawab salam, mudah-mudahan tambah cantik. Inilah yang amin nenek-nenek. Bu, supaya cantik bedaknya itu Revlon, Ultima, Sari Ayu, Wardah, Mars, Godepon, NR, Latulip, Mirabella, Tulji, Pixie. Tulji hari ini harganya 320.000. Ada krim malam, ada krim siang. Kalau ibu pipinya kelihatannya seger, dilihat suami, nah itu yang mereknya Wardah. Itu yang iklan artis Dewi Sandra. Makanya orang sini pada cantik-cantik tuh. Saya lihat yang di depan kayak Syahrini, yang tengah kayak Krisdayanti, yang belakang kayak Ponori. Bu, ceramahnya begini aja ya. Nggak usah ngomongin ijazah palsu, nggak usah. Itu mau urusan dia, biarin. Emang udah biasa bohong dia, kita mah nggak usah. Emang udah dari awalnya bohong mulu dia. Kita mah nggak usah ngomongin itu, biarin urusan dia. Padahal dari dulu kasus itu udah diungkap dulu, ijazah palsu. Kita nggak usah ngomongin itu ya. Nggak usah ngomongin. Kita ngomongin maulid aja, dia kan udah biasa bohong dari dulu.
Itu bapaknya sama ibunya juga bapak bohong juga, itu ibu bohong juga. Biarin, nggak usah diomongin. Kita mau ngomongin maulid aja ya. Jangan segala ngomongin itu. Biarin dia yang tanggung jawab. Katanya dulu ada mobil SMK, kok kagak ada tuh mobil SMK? Tapi nggak usah diomongin. Saya nyari secondnya aja kagak ada, apalagi barunya. Nggak usah diomongin ya. Ngomongin maulid aja ya. Cuma urusan dia. Insya Allah besok 2024 kita nggak pilih Anies saja udah. Ya Rabbal Alamin. Wah kayaknya orang sini Anies semua ya. Amin. Alhamdulillah. Kita udah bosan dibohongin dulu. Biar Anies bawa perubahan negeri ini. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Di dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah Syekh Ali Abdul Majid Al-Adawi halaman 12 lembaran yang sebelah kanan ada bacaan Faslun fi samratis sholata alan nabi. Pasal ini menerangkan tentang buah dari bacaan sholawat kepada Nabi. Man shalla alaihi wa huwa naimun ghufira lahu qabla ayyastanqiza. Siapa yang baca selawat menjelang tidur, Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahannya sebelum bangun tidur. Ya Rabbal. Bintara 17 kalau mau tidur baca selawat apa lihat sinetron Ikatan Cinta? Udah nggak ada ya, TV-nya udah nggak ada. Alhamdulillah. TV dimatiin, kita disuruh beli antena digital. Orang lagi susah disuruh beliin gituan. Dia emang udah hobinya begitu, ngerjain rakyat dulu. Nggak usah diomongin. Nggak usah diomong. Kita ngomongin baca selawat aja ya. Wa man shalla alaihi wa huwa jalisun. Siapa yang baca selawat sambil duduk, ghufir lahu qabla ayyakuma. Allah ampuni dosanya sebelum dia bangun. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah lil badri ya Allah. Al-Quran Imam kami Allah, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran tunjuk kami, Al-Quran satukan kami. sama-sama. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi Bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih bisa mengangkat tangan seperti saya begini, kepelin tangannya. Kalau nggak bisa, biasanya udah stroke tuh. Masih bisa angkat begini, kepelin tangannya. Takbir. Wow. Siap bela negara, siap bela agama, siap bela ulama, siap bela habaib. Takbir. Sallu ala Nabi. Siap bersatu. Siap berjamaah. Takbir. Wow, Akbar. Dulu waktu kita bersatu di Monas 212, hampir 10 juta jadi berita dunia. Kekuatan akan muncul, kekuatan Islam akan muncul di negara Indonesia waktu itu beritanya di dunia. Dengan sebab kita berkumpul munajat, doa, mohon sama Allah, berhasil yang melecehkan Al-Maidah, Al-Quran, kitab suci umat Islam, diijabah oleh Allah, itu orang lengser dan longsor. Padahal itu orang lagi disiapin untuk jadi presiden di negeri ini oleh Taipan, oleh 9 naga, oleh oligarki. Ketika jadi gubernur, dia merasa untuk ke depan bisa jadi presiden. Allah plesetkan dengan omongannya sendiri, menghina kitab suci umat Islam, surat Al-Maidah. Dengan jalan itu Allah Subhanahu wa ta'ala jaga negara ini dari pemimpin yang tidak diinginkan oleh umat Islam. Alhamdulillah. Karena kita bersatu di Monas. Setelah itu Habib Rizik ke Mekah, begitu pulang ditangkap, dipenjara. Persatuan kita lemah. Masing-masing Habib Rizik di penjara, ustadz-ustadz pada kagak berani ceramah menegakkan kebenaran. Semuanya pada tiara. Waktu itu majelis taklim, musola, masjid ibarat kapal kecil, perahu. Sementara itu yang melecehkan Al-Maidah, kitab sucinya umat Islam, kapal besar, kapal induk yang memang sudah dipersiapkan untuk jadi orang nomor satu di negeri ini. Kita dianggap kecil, maka kita dilecehkan terus. Alhamdulillah, Allah ijabah permohonan kita. Itu orang yang disiapin jadi presiden gagal. Alhamdulillah, masuk penjara 2 tahun. Hingga bisa jadi pejabat kalau sudah ada sebagai orang yang pernah jadi narapidana. Alhamdulillah. Maka besok 2024 presidennya Anies Rosid Baswedan. Amin. Ya Rabbal. Sambil bilang amin, sambil lihat yang di sebelahnya amin apa kagak. Kalau dia diam aja, cemberut aja, dia mau milih Ganjar tuh. Mudah-mudahan Anies menang. Amin. Sambil liatin yang di sebelahnya. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan prosesnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dia capres yang berani melawan oligarki. Dia berani melawan Taipan. Dia berani melawan 9 naga. Itu reklamasi pembangunannya di stop sama Gubernur Anies karena melanggar peraturan pemerintah daerah. Walaupun Luhut bin Sarpanjaitan nyuruh lanjutkan, walaupun Presiden nyuruh lanjutkan pembangunan reklamasi, tapi Anies berani karena melanggar peraturan pemerintah daerah, itu reklamasi di stop. Hotel Alexis yang setiap malam itu hasil berbagai macam orang buat maksiat di situ, di Alexis setiap malam dapat 3 miliar
Gubernur-gubernur yang dulu udah bisa itu nutup Hotel Alexis. Anies bisa nutup Hotel Alexis. Saham dari pabrik bir, minuman keras. Gubernur-gubernur yang dulu nerima sekian persen, Gubernur Anies nolak, takut Jakarta terkena imbasnya. Maka waktu dia jadi gubernur 5 tahun, Jakarta dalam suasana kondusif, bahagia warganya, maju kotanya. Alhamdulillah. Dia bangun lapangan sepak bola bertaraf internasional, Jakarta International Stadium di Jakarta Utara. Udah jadi, dikasih Persija, girang Persija. Itu pemain sayap kanan luar Ismet Sopyan, girang. Ismet Sopyan itu nomor punggung 11. Dia larinya kencang. Hah? Wah, ada yang liatin juga ya. Itu penjaga gawang Andri Tani, girang, yang nilai jualnya paling mahal tuh. Kemudian pemain belakang Maman Suryaman, penyerang tengah Ramdhani Lestaluhu, itu girang, dikasih lapangan Jakarta International Stadium. PSSI kagak mau pakai. Kenapa? Semua karya Anies kagak mau dia pakai. Gengsi. Dia udah lama kagak bikin apa-apa. Betul. Anies baru 5 tahun udah bikin apa aja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Anies jadi presiden. Amin. Lihatin yang di sebelahnya, amin apa kagak? Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Besok 2 Desember ada reuni 212 Istighosah Kubro, doa untuk bangsa. Mulainya tahajud berjamaah sampai jam 7. Insya Allah positif tanggal 2 Desember 2022 Istighosah Kubro, doa untuk bangsa, reuni akbar 212. Tempatnya insya Allah, kabarnya, informasinya nanti menjelang 2 hari sebelum acara. Karena kemarin panitia sudah menghadap ke pemerintah minta di Monas, tapi pemerintah setempat belum mengizinkan. Emang dia kagak demen nomor 212, makanya kagak diizinin. Akhirnya panitia negosiasi sama pimpinan yayasan masjid yang cukup besar di Jakarta Timur. Insya Allah semua orang tahu masjid itu. Saya kasih tahu namanya nanti 2 hari menjelang hari H. Insya Allah. Jangan pakai mobil, macet pulangnya. Harinya hari kerja, pakai motor aja. Insya Allah saya yang jadi imam sholat subuh. Reuni 212 Istighosah Kubro nanti Jumat yang akan datang tanggal 2. Insya Allah. Insya Allah. Semua dari Ciamis, Tasik, Bandung, Palembang, itu habaib, itu kiai udah pada janji mau datang ke Jakarta. Insya Allah. Mudah-mudahan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang kita rayakan kelahirannya Nabi, sepanjang hidupnya kagak pernah ninggalin sholat berjamaah. Maka dengan maulid malam ini Musholla Al-Hidayah, mari kita ramaikan musholla dengan sholat berjamaah. Insya Allah. Alhamdulillah saya suka lewat kalau subuh 3:30 di sini udah nggak bisa masuk. Oh di portal.
Remajanya rajin-rajin, saya dengar udah baca tarhim jam 4. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajma'in. Tarhim selesai, ada suara. Suara apa itu ya? Hah? Beduk speaker. Aduh ya Allah, kagak bisa ngebedain suara beduk dengan suara speaker. Ini gara-gara kardus digembok sih ini. Jadi begini, ketahuan kardus pakai digembok. Kardus mah kebocoran air juga rusak. Kenapa itu pakai digembok? Nih saya tahu nih tujuan kardus digembok. Nih saya kasih tahu. Ini sebetulnya rahasia, tapi biarin deh saya kasih tahu. Kardus digembok itu makanya anggota KPPS pada mati. Hampir 800 yang mati. Serentak semua rumah sakit asal anggota KPPS dibawa ke situ, kata dokter kecapean. Kan ngangkat kertas suara doang, masa capek? Kenapa tuh sampai 800 tuh yang meninggal? Nih saya kasih tahu, sebetulnya ini rahasia, tapi biarin dah kasih tahu. Itu kardus digembok tuh. Nih saya kasih tahu, sebetulnya ini rahasia. Tuh kardus digembok. Ya Allah. Ponakan saya umur 28 tahun mati juga, dibawa rumah sakit katanya kecapean. Saya nggak mau terima begitu aja, saya mau tuntut dikasih 10 juta ke keluarganya, suruh diem aja. Tuh kardus digembok, kardus digembok, kardus digembok. Nabi sepanjang hidup nggak pernah ninggalin sholat berjamaah. Maka sholat pahala yang paling besar, sholat subuh, man sholat subha fi jama'atin faka'anna maqaman lailu kullu. Siapa yang sholat subuh berjamaah itu pahalanya sama dengan sembahyang semalam suntuk. Karena dia pahalanya paling gede, mengalahkan yang 4 rakaat. Man shallal isya fi jama'atin faka'anna maqaman nisfal laili. Siapa yang sholat isya berjamaah pahalanya seperti sembahyang setengah waktu malam. Itu 2 rakaat mengalahkan pahala yang 4. Kenapa lebih gede pahalanya? Karena gede juga godaannya. Begitu dengar azan remaja mushola Al-Hidayah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lakinya mau bangun, kata bininya, baru azan bang. Itu suami mulet tuh. Sepanjang-panjangnya tuh tangan dilepas mulet. Emang tau yang anget. Apaan yang aneh? Kompor. Akhirnya terlambat tuh datang sholat subuh berjamaah. Padahal habis azan, qobliyah baca sholawat sebelum qoma. Allahumma sholli ala sayyidina Wasbil zalimin bizzalim.
Sayyidina Muhammad wa zalimin wa akhrijna min baini min salimin wa ala alihi wa sahbihi. Baca sholawat sambil nungguin warga yang mau jamaah. Begitu komat, Allahu Akbar, kata bininya, baru komat bang. Godaannya banyak, maka pahalanya banyak kan. DKM udah nyiapin imam yang suaranya bagus supaya orang tuh nyaman dalam beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makmum juga aminnya enak. Dulu di Jakarta ada orang dari Solo ke Jakarta mau nyalonin gubernur supaya orang Jakarta anggap dia bisa baca Quran. Belajar tuh di Hotel Mulia Fatihah 3 bulan. Susah karena di Solo nggak pernah ngaji. Sirotol, sitolol, lidahnya kaku. Sirotol ladina, sitolol tadinya. Gurunya marah, udah tahu tadinya tolol lu. Mau aja lu dicalonin. Bu, kita didik anak kita supaya pandai membaca Al-Quran. Baca Quran oleh Nabi disuruh hiasi. Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasi baca Quran dengan suara yang indah, yang bagus. Tadi Nur Asia Amin, juara internasional. Dia ngaji baca bismillah aja enak. Megang mic-nya sedikit tadi saya lihat begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. 3 juta. Bismillah doang. Ya Allah. Ada bismillah 3 juta, ada bismillah 20.000. Itu bismillah dukun kecengklak. Mulut orok yang kecengklak 20.000. Kalau Zainuddin MZ, dai sejuta umat, 20 juta. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia udah nyiapin 20 juta. Ada yang assalamualaikum 2.000. Assalamualaikum. 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 Sama assalamualaikumnya, jumlahnya, hurufnya juga sama, tapi hasil beda-beda, rezeki beda-beda. Nggak boleh iri, nggak boleh hasud, nggak boleh dengki. Rezeki udah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir malam ini di Nur, di Al-Hidayah, Allah kasih rezeki yang halal, yang berkah, untuk bekal ibadah kepada Allah. Saya pengen lama, tapi saya ditunggu di rumah Ustadz Mada Yasin Nur Sasi, cucu dari Kiai Haji Sasi.
temannya Kiai Haji Nur Ali, temannya Kiai Haji Zayadi, temannya Kiai Haji Abdullah Syafi'i, temannya Kiai Haji Thohir Rohili. Malam ini maulid, saya diminta hadir. Mudah-mudahan saya terus nanti Dr. Kiai Haji Fakhrudin melanjutkan ceramah acara kita sampai selesai. Dr. Kiai Haji Jamasari juga akan mengisi acara. Jangan pulang dulu sebelum doa. Yang pulang sebelum doa, saya doain sampai di rumah kondor. Enak enggak? Enak enggak? Agak enak, maka tungguin sampai selesai ya. Amin ya Rabbal. Ketua DKM, saya nggak usah ke rumah lagi, nggak usah makan dah. Ayam titik aja dipatok tikus, ambilin plastik buat bungkul. Tikusnya naik ke loteng, kalau udah dibungkus ya ditenteng. Di loteng tikusnya ketiban alu, tenteng dah kalau udah malu. Itu alu disenderin di pohon pete. Kalau saya malu, biar yang mentengin Pak RT. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.